Terima kasih kepada saudara-saudara di Grow in Christ Community. Wah, ini komunitas yang luar biasa. Ya, jadi begini, yang dari Grow in Christ Community, ya malam ini kita ini gabungan, ya dari namanya Kompas. Ini komunitas dari Palembang. Nah, memang setiap Selasa, Kamis, Sabtu kita ini kumpul. Nah, karena hari ini diminta juga oleh Grow in Christ Community, dan saya tanya Bu Rina, temanya apa? Dibilang terserah. Nah, karena hari ini tema pembahasan grup Kompas yang dari Palembang ini judulnya Baptisan Roh Kudus. Jadi kita gabung, ya, temanya jadi satu dari dua komunitas ini. Baik, lagi sekali terima kasih karena saya dapat kesempatan untuk boleh berbagi dengan saudara semuanya. Ya, lagi sekali shalom. Selamat bertemu dalam hadirat Tuhan. Shalom. Untuk semua kita, ya, yang sangat diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini. Anugerah Tuhan kalau kita boleh sampai hari ini masih bisa menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan buat kita. Saudara, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, ya saya ulangi, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, murid ya, murid, bukan orang Kristen. Ya, orang kata Kristen itu bukan kesukaan Tuhan. Saya ulangi lagi, Tuhan tidak suka dengan kata Kristen. Karena kata Kristen di zaman itu adalah kelompok pemberontak, kelompok makar, kelompok yang dicap melawan pemerintah Romawi. Mengapa? Sebab orang-orang yang salah, ya murid-muridnya Tuhan Yesus sendiri, ingin menjadikan Yesus itu raja orang Yahudi untuk bebas, untuk lepas dari penjajahan Romawi. Maka itu ketika Tuhan kita disalib, ingat imam-imam kepala, tokoh-tokoh Yahudi, orang Farisi, ngeri sekali, ya ahli Taurat minta, tuliskan, ya karena konsep penyaliban tentara zaman Romawi, maka untuk rakyat yang lalu lalang di sekitar penyaliban itu nggak tanya-tanya, ini yang disalib ini penjahat apa, ya perbuatannya apa. Jadi namanya itu nggak disebut biasanya, cuma kejahatannya yang disebut. Nah, hari itu mereka minta kepada Pilatus, Pilatus dan Herodes, tuliskan, inilah raja orang Yahudi. Nah, itu ejekan dalam 3 bahasa ya waktu itu, yang kita sering dengar kata INRI. Nah, saudara, begitu Tuhan Yesus mati, walaupun sudah bangkit, mereka tidak percaya, tetapi stigma, cap, stempel bahwa Yesus itu pemberontak, ingin menjadi raja buat orang Yahudi. Nah, itu ejekan INRI itu. Nah, akhirnya semua yang percaya Tuhan Yesus otomatis stigmanya nempel. Ini pemberontak, ini yang mau makar, ini yang mau melawan pemerintahan yang sah. Bayangkan, saudara, nama Kristen itu sejelek itu. Maka itu dalam seluruh Kisah Para Rasul 28 pasal itu, kata Kristen cuma sekali disebut, tapi ratusan kali murid Yesus, murid. Nah, kita ini murid. Apalagi komunitas saudara Grow in Christ Community. Berarti kita harus bertumbuh ya di dalam Kristus. Jadi kita tidak boleh bertumbuh di mana-mana. Harus di dalam Kristus. Nah, kalau kita bertumbuh di dalam Kristus, otomatis kita harus seperti Kristus. Betul? Nah, saudara, kalau kita murid, maka setiap kali kita mendengar kata murid, maka yang muncul di benak kita, awas bilang makan, awas. Begitu mendengar kata murid, langsung
belajar. Maka itu kalau kita ini murid-murid Tuhan Yesus, berarti kita suka belajar. Nah, kalau kita belajar, saudara, pasti dan selalu apa? Belajar hal-hal yang baru. Kalau saudara sudah lulus S1, ngapain belajar yang pelajaran 4 SD, 1 SMP? Kan nggak perlu. Nah, ini kesalahan gereja. Roh Kudus diberangus, Roh Kudus dibelenggu, Roh Kudus dikotakkan dalam sebuah nama doktrin. Ketika Roh Kudus hadir sebagai Maha Guru, ingat Yohanes 14:26. Penghibur itu akan datang, diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan kepadamu tentang segala sesuatu. Bayangkan, mana ada dosen, mana ada profesor hebat yang mampu mengajarkan segala sesuatu? Tidak ada. Satu-satunya dosen yang tertulis di buku, ya, yaitu Roh Kudus yang mampu mengajarkan segala sesuatu. Oke, salam kenal buat Normani ya, Normaini. Ya. Saudara perhatikan, kalau kita murid-murid dan dosen kita adalah Roh Kudus yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu, itu namanya Maha Guru. Nah, kalau Roh Kudus itu yang malam ini yang sekarang kita pelajari tentang baptisannya, mengajar kita, para muridnya, dengan kemampuan mengajar tentang segala sesuatu. Nah, yang enak itu kuliahnya gratis. Bayangkan, diajar oleh seorang dosen yang hebat, gratis lagi. Saya mau katakan kepada saudara, berarti seharusnya kita ini super jenius. Enggak cuma jenius. Karena yang mengajar kita Maha Guru, Roh Kudus. Nah, karena dia mampu mengajar kita tentang segala sesuatu, berarti Roh Kudus selalu membawa hal-hal baru kepada kita. Betul ya? Nah, ini yang membuat setan menang. Karena gereja tidak mau dapat hal baru, karena maunya tetap doktrin. Maka itu ketika Roh Kudus hadir pada satu gereja, dan dia mengurapi seorang pengajar, dan menyampaikan kebenaran yang baru, yang tidak cocok dengan doktrin gereja itu, langsung serentak berkata sesat. Itu sebabnya gereja nggak maju-maju. Apalagi selama pandemik ini, banyak gereja tutup. Karena tidak mau diinovasi. Saudara, perhatikan kalimat ini. Nah, tentang baptisan Roh Kudus. Hari ini, ini cucu saya ikut belajar juga. Opung senang kamu belajar. Nah, tentang baptisan Roh Kudus ini pun, hari ini kita harus melihat hal yang baru. Maaf, semua kita, apalagi yang Pantekosta dan karismatik, begitu mendengar kata baptisan Roh Kudus, langsung yang muncul, ada orang tumpang tangan. Kadang-kadang kepala diusap-usap begitu, maaf. Ada yang didorong-dorong supaya penuh Roh Kudus, katanya dibaptis Roh Kudus. Begitu kita dengar kata baptisan Roh Kudus, langsung konotasi kita yang muncul adalah bahasa roh, begitu, maaf. Beratus-ratus tahun baptisan Roh Kudus hanya seputaran hal kecil itu saja. Maka itu hari ini kita akan belajar. Nah, saya mulai dengan konsep ini. Saya mau bertanya kepada saudara. Antara gereja dengan narkoba. Ya. Ini pertanyaannya agak aneh. Antara gereja dengan setan. Antara Injil
dengan, perhatikan ini ya, antara Injil dengan narkoba. Kita lihat mana yang lebih laku, mana yang lebih hebat. Ngerti maksud saya? Jelas setan lebih hebat dari gereja. Lihat aja buktinya. Kejahatan lebih menang daripada gereja. Lihat narkoba dengan Injil. Narkoba jauh lebih laku daripada Injil. Nah, kenapa? Jawabannya, murid-muridnya setan lebih nekat, lebih berani, lebih pintar daripada murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, kalau ada yang marah, berarti orang itu belum tahu fakta ini. Dah, gitu saja. Saya ulangi. Mengapa narkoba lebih laku dari Injil? Mengapa setan lebih berhasil dari gereja? Jawabannya, murid-muridnya setan lebih serius belajar daripada murid-muridnya Tuhan Yesus. Murid-muridnya setan lebih militan daripada murid-muridnya Tuhan Yesus. Murid-muridnya narkoba, tahu ya, pengedar-pengedarnya itu, berani mati. Tapi murid-muridnya Tuhan Yesus banyak mikir-mikir. Dan tolong yang lain cari sendiri-sendiri. Apalagi yang menyebabkan Injil, Pak. Apalagi dengan COVID-19 ini. Aduh, lebih malu kita. Ternyata corona COVID-19 jauh lebih dahsyat dan lebih powerful daripada virus Injil. Bayangkan dengan corona ini, social distancing, physical distancing, jaga jarak, jaga jarak. Karena dekat-dekat bisa ketularan. Nah, ribuan tahun gereja di dunia diberi virus Injil oleh kuasa Roh Kudus. Kita dekat orang tiap hari, kok nggak ketularan virus Injil orang itu? Kenapa virus COVID-19 lebih cepat nular? Saudara bayangkan. Nah, kalau saudara sempat bertanya tentang fakta ini, maka kita belajar tentang baptisan Roh Kudus, itu jadi jelas bahwa kita perlu baptisan Roh Kudus yang seperti Alkitab katakan, bukan yang seperti doktrin gereja lakukan. Beda. Apa itu? Kita mulai dengan kata baptisan. Saya baca dulu Matius 3 ayat yang ke-11. Nah, saya akan merubah dalam bahasa Indonesia kata baptis. Baptis itu dari bahasa Yunani, Girika. Baptiso. Artinya dimasukkan ke dalam air. Ya. Matius 3 ayat 11. Aku, ini Yohanes Pembaptis, memasukkan kamu ke dalam air sebagai tanda pertobatan. Ya, ini caranya baca. Baptis itu bukan bahasa Indonesia. Supaya kita jelas hari ini. Aku memasukkan kamu ke dalam air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ada Dia yang akan memasukkan kamu ke dalam Roh Kudus dan ke dalam api. Jadi menurut Matius 3:11 ada 3 macam baptisan, air, Roh Kudus, dan api. Dan hari ini kita belajar tentang yang kedua, baptisan Roh Kudus. Dimasukkan, ya, dimasukkan ke dalam air.
dimasukkan ke dalam Roh Kudus. Ya, dipenuhi ya, dengan Roh Kudus. Dimasukkan ke dalam api. Woi, luar biasa. Jangan saudara begitu mendengar Matius 3:11, hah? Dengan api juga. Jangan bilang angus ini, gosong ini. Jangan bilang begitu. Tapi yang hidup di dalam kita bukan lagi diri kita, tetapi Roh Kudus itu. Nah, begitu kita dibaptis Roh Kudus, artinya kita diselubungi, diatur, dibungkus, dikontrol oleh Roh Kudus. Harusnya begitu. Udah ya? Kisah Rasul 20 ayat 22. Kisah Rasul 20 ayat 22. Ini loh akibat baptisan Roh Kudus itu, saudara. Kisah Rasul 20, terima kasih An, ini anak saya dari Samarinda, dan nayangkan ayat. Terima kasih kepada host dari Grow in Christ Community yang membuka Zoom-nya sehingga ayatnya bisa ditayangkan. Kisah Rasul 20, 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Ini akibat dibaptis dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu masuk ke dalam kita dan kita masuk ke dalam Roh Kudus, maka saudara dan saya luar dalam dikontrol, diatur, dibelenggu, disetir oleh Roh Kudus itu. Saudara, lihat berapa hari ini saja. Jangan bilang bulan Februari. Maret baru 4 hari ini. Seorang ngikuti enggak? Ternyata setelah seorang Kapolres di Bandung konsumsi narkoba, mengajak 12 anak buahnya. Ketangkap lagi polisi ini, ketangkap lagi itu. Nah, kenapa saya cerita ini? Karena narkoba sudah membungkus mereka, narkoba sudah membelenggu mereka, narkoba sudah menyetir hidup mereka. Menurut Kisah Rasul 20-22, narkoba sudah menawan mereka, sehingga mereka lupa posisinya. Hebat ya? Maka itu dari awal tadi saya katakan, Injil diapa-apakan pun ternyata kalah dengan narkoba. Gereja mau diapa-apakan pun ternyata kalah dengan setan. Mereka lebih berhasil daripada kita. Karena mereka mengizinkan hidup mereka dibaptis di dalam narkoba. Karena mereka mengizinkan diri mereka dibaptis dengan roh setan. Sama. Kalau saudara dan saya mengizinkan dibaptis dengan roh apa saja terserah. Tapi puji Tuhan kalau kita memutuskan dibaptis oleh Roh Kudus, berarti kita ditenggelamkan dalam Roh Kudus dan Roh Kudus menguasai kita dan Roh Kudus ada di dalam kita. Woi. Saya baca terjemahan yang lain, AYT, dan sekarang AYT ya, lihatlah dengan diikat oleh roh. Terjemahan lama, sekarang ketahuilah, aku ini terikat di dalam roh. BIS, sekarang untuk mentaati perintah Roh Kudus. Mentaati. MLT. Dan sekarang lihatlah, karena dibelenggu oleh Roh Kudus. Terjemahan berikut, sekarang aku akan pergi ke Yerusalem karena aku harus mengikuti kehendak Roh Tuhan. Terjemahan yang terakhir, sekarang aku pergi ke Yerusalem mentaati perintah Roh Kudus. Nah, saudara coba keluarkan yang bisa bahasa Mandarin, bahasa Itali, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa apa saja, bahasa Batak, mau Batak Karo, Batak Toba, silakan. Bahasa Dayak,
baca. Oh, The Passion. Terima kasih ya Kak. Ini anak saya dari Kutai Barat menayangkan terjemahan The Passion. And now I am being compelled by the Holy Spirit. Compelled. Darah dipaksa masuk. Ya, kalau bahasa Jawanya didelesepkan gitu loh. Ya, masuk. Aduh, luar biasa, saudara. Nah, begitulah orang-orang yang berhasil dibaptis di dalam apa? Ini tadi sore barusan dengar berita. Karena itu di daerah pelayanan anak saya. Di Binjai, saudara, di Binjai. Sopir truk membunuh suami istri dan dibuang mayatnya di parit. Anak saya telepon tadi, Pak ini kenapa? Nah, padahal masalahnya sepele. Sopir truk ini kehabisan bensin dan dia perlu uang. Karena itu di perkebunan tebu nggak ada orang sepi. Tiba-tiba lewat suami istri yang bawa motor. Maksudnya baik, mau ditolong. Nah, padahal cuma perlu uang untuk bensin. Karena orang ini dibaptis di dalam kejahatan. Lupa tujuannya mau minta tolong uang, dia pukul dengan besi yang ada di truknya, mati dua-dua dan motornya diambil. Sekarang lihat, ini istilah saya karena dibaptis di dalam kejahatan. Begitu pula, oh ini ada Dayak Ngaju, saya nggak bisa baca ini. Kalau ada Parenta Roh Hatala. Kalau Parenta tahu. Kalau Manumon saya nggak tahu ya. Oke, ini Dayak Ngaju. Saudara perhatikan. Belum lama ketangkap pejabat-pejabat setingkat menteri dan gubernur karena korupsi. Sama istilahnya. Saudara, bulan Desember lalu salah seorang anak saya memberi laporan dari lembaga survei. Siapa koruptor-koruptor itu? Wih, ngeri sekali. Ya, saya sebutkan 3 besar pertama. 1, ternyata 100% semua koruptor, catat ini, adalah orang-orang yang sudah kaya raya. Ini surveinya. Nomor 1, ternyata semua koruptor yang ketangkep maupun yang belum, hati-hati kamu, itu adalah orang yang sudah kaya raya. Aneh, sudah kaya raya kok masih mau nyolong, kurang-kurang. Nomor 2, koruptor-koruptor itu adalah orang-orang yang punya posisi cukup penting, cukup tinggi di lembaga-lembaga keagamaan, termasuk ada pendeta koruptor juga. Nomor 3, ini yang buat saya lebih kaget. Rata-rata koruptor itu kedudukannya, posisi intelektualnya adalah S2 paling rendah. Jadi yang A1 nggak ada. Wih, bayangkan, mengerikan sekali. Nah, kenapa sudah kaya raya masih maling dan rampok uang rakyat? Karena mereka dibaptis di dalam uang. Jadi baptisan Roh Kudus itu akan jelas kalau kita membayangkan setan pun membaptis orang. Oh Andre, ya Kapolsek ya, bukan Kapolres. Terima kasih. Nah, kalau sampai ada orang dibaptis dalam kejahatan, ya dia berbuat jahat. Orang dibaptis narkoba, maka narkoba menguasai dia. Nah, hari ini kita belajar tentang baptisan Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang menguasai kita, yang membelenggu kita, itu kan luar biasa. Nah, sampai di sini munculkan satu pertanyaan begini.
Kenapa? Yang Tuhan perintahkan dan sudah jelas tertulis di Alkitab. Itu kok nggak jadi-jadi sampai hari ini. Saya berikan beberapa fakta yang tertulis di Alkitab. Ya, saudara harus sadar. Yang tertulis, tolong saya minta saudara jawab. Ya, di Zoom, di Facebook, Instagram, tolong jawab. Yang tertulis sebagai perintah, itu kita sebagai murid-murid Yesus, itu diperintah sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit. Ayo. Kita ini perintahnya dari Tuhan Yesus. Sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit. Ayo cepat, saya tunggu. Saudara cepat komen. Tulis. Sembuhkan. Iya, sembuhkan. Udah di Facebook, di Zoom bilang sembuhkan. Oh, ini ada Alkitab bahasa Dayak Lundaya. Ya. Ini Bapak atau Ibu Bilung, Lundayaknya dari kampung mana? Ya. Wah, luar biasa. Kalau bisa banyak bahasa begitu. Sembuhkan, sembuhkan. Oke, cukup. Di Facebook sudah ada sembuhkan. Yang di Instagram sembuhkan. Oke, sekarang. Jelas ya? Perintahnya sembuhkan. Yoges, terima kasih. Tapi pertanyaan kedua. Yang gereja lakukan, sembuhkan atau doakan? Ayo, sembuhkan. Doakan. Nah, kan salah. Nah, sekarang bagian ini akan membuat kita sadar betapa pentingnya kita dibaptis oleh Roh dan di dalam Roh Kudus. Contoh berikut. Perintahnya, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu, dan seterusnya. Betul ya? Itu perintahnya. Sejak Tuhan Yesus mau naik ke surga. Tapi yang kita lakukan, kita menyuruh Tuhan Yesus untuk pergi mencari jiwa. Maka itu para pendoa syafaat, maafkan saya, ini akan menyakiti hati saudara kalimat saya ini. Tapi ini harus bertobat. Pendoa syafaat ternyata bukan menuruti perintah Tuhan Yesus untuk pergi mencari jiwa. Tapi pendoa syafaat malah menyuruh Tuhan Yesus, selamatkan orang Sunda Tuhan, selamatkan orang Bawean, selamatkan orang Madura, selamatkan orang Baduy. Kelihatannya rohani ya, dulu saya juga goblok seperti itu masalahnya. Sekarang bayangkan, kalau perintahnya kita yang suruh pergi, beritakan Injil. Yang merintah kita mau balik ngecek kita. Yang diperintah, merintah yang merintah. Selamatkan Tuhan, selamatkan. Nah kalau kita dengan Tuhan main perintah, yang pergi siapa goblok? Maaf saya berkata ini. Maka itu penginjilan nggak selesai-selesai. Karena kebodohan kita. Betul, ngeri. Bahkan saudara, 2 kali atau lebih saya lupa. Saya datang ke sebuah gereja karena saya diundang. Nah kebetulan waktu itu saya datang lebih awal. Loh, saya kaget. Ada 3-5 orang saya nggak ngitung karena syok. Itu kok pegang-pegang kursi bangku gereja. Saya pikir mereka bersihin. Tapi kok nggak bawa lap, nggak bawa apa-apa. Nah yang paling dekat pintu masuk, saya coba dekati. Ini orang ngapain sih? Kaget saya. Ternyata mendoakan. Begini, Tuhan kirim jiwa-jiwa. Penuhi kursi-kursi ini Tuhan. Saudara, saya ngomong kepada gembalanya. Ini salah. Tuhan Yesus nyuruh kita pergi cari jiwa. Sekarang kita minta Tuhan tolong bawa jiwa. Itu kan ngawur. Kita harus bertobat
dari cara doa kita yang salah selama ini. Saudara, ada keluarga Bapak A mau cerai. Terus kita dipimpin, ayo kita berdoa. Suruh roh perceraian kami hancurkan. Tuhan, tolong Tuhan. Jangan sampai Bapak dan Ibu A itu bercerai. Oh, Tuhan khawatir untuk mereka. Saudara tahu enggak? Doa-doa seperti itu buat bising surga. Orang Jawa bilang berebeki. Doa-doa seperti itu membuat Tuhan capek. Ngapain kita minta Tuhan untuk orang itu jangan cerai? Kan sudah tertulis. Aku benci perceraian. Puji Tuhan. Hamba Tuhan dari Lawas, Malaysia ikut hadir. Betul. Itu doa yang membuat Tuhan pusing. Nah, begini caranya. Kalau ada orang sakit, sembuhkan. Datangi orang itu, bawa Alkitab, baca baik-baik tentang pola hidup sehat yang sudah tertulis sejak kitab Keluaran Imamat. Bacakan. Banyak ayat dalam Alkitab tentang pola hidup sehat. Nah, itu dibacakan pada si sakit, lalu ditanya, mana yang saudara langgar? Begitu. Horas Amang Pangaribuan, terima kasih. Ngerti ya? Jadi, kalau ada orang sakit, jangan begini. Langsung begitu, tumpuk tangan, harapannya. Aku perintahkan penyakit engkau pergi. Itu masih lumayan. Tapi ada yang doa gini, Tuhan, sembuhkan saudara saya ini. Tuhan pusing lagi, aku nyuruh kamu sembuhkan. Kamu minta aku nyembuhkan. Maaf. Layani orang sakit itu. Kenapa? Begitu pula keluarga A yang mau cerai. Jangan doa lagi supaya Tuhan tolong mereka nggak cerai. Tuhan mau dari dulu mereka nggak cerai. Saudara, ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Supaya setiap orang yang sedang di dalam masalah apa saja, mereka tahu kebenaran. Nah, ketika kita sudah datang ke rumah orang yang mau cerai itu, terus kita bacakan ayat-ayat Alkitab. Tanya, suami, ini loh peranannya. Istri, ini loh peranannya. Mana yang kalian langgar? Nah, begitu tahu, oh suaminya begini, istrinya begitu, ya sudah. Ayo, tuntun mereka, layani mereka, supaya kembali taat kepada firman. Maka kalau kita seperti itu, firman itu yang maju. Bukan kita nyuruh-nyuruh Tuhan terus. Tidak. Nah, ada banyak sebetulnya yang saya mau sampaikan, tapi karena waktu. Lalu bagaimana cara merombak ini semua? Jawabannya adalah pada tema kita hari ini. Baptisan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Oke? Kita lihat Yohanes 4 ayat 24. Siapa Roh Kudus itu? Ya, supaya kita tahu Roh Kudus itu tidak terpisah dari Bapa dan dari Tuhan Yesus, tidak. Yohanes 4 ayat 24. Siapa Roh Kudus itu? Supaya kita tahu Tuhan itu roh. Barang siapa, nah saya mau ganti, menyembah itu bukan aktivitas pakai gitar, genjreng-genjreng, nyanyi-nyanyi dikit, angkat tangan, bahasa roh. Aduh, salah. Kata menyembah itu artinya hidup dengan Tuhan. Jadi saya ganti.
Tuhan itu roh. Barang siapa ingin hidup dengan dia, harus hidup dengan dia dalam roh dan kebenaran. Itu kata menyembah. Begitu pula kata beribadah. Jadi mulai hari ini saudara semua kalau membaca ada kata menyembah, ada kata beribadah, maka saudara harus mengganti hidup dengan Tuhan. Nah, jadi dibaptis Roh Kudus, perhatikan, dibaptis Roh Kudus itu artinya kita dipenuhi dengan pribadi Bapa kita sendiri. Saya ulangi, dibaptis Roh Kudus itu artinya kita dipenuhi dengan pribadi Bapa kita sendiri. Dan yang kedua, kita dimasukkan ke dalam hidup dan diri Bapa kita. Dahsyat enggak? Kalau baptisan Roh Kudus itu adalah seperti itu. Jangan lupa, siapa itu roh? Dia Tuhan. Jadi enggak terpisah. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus itu enggak terpisah. Hanya fungsinya yang berbeda-beda. Maka itu kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus, berarti kita sedang hidup di dalam Bapa kita dan dia hidup di dalam kita. Berarti mulai cara kita berpikir, cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita berkata-kata, cara kita merasakan semuanya harus seperti yang Bapa inginkan. Karena kita di dalam dia dan dia di dalam kita. Begitu pula bahasa roh. Ya, begitu pula bahasa roh. Maka itu kita harus mengerti bahasa Bapa. Jadi gini ya, bahasa roh itu terjemahnya bahasanya Bapa. Ya. Kalau di dalam istilah sehari-hari yaitu bahasa ibu. Jadi kalau saudara dan saya bisa bahasa roh, berarti kita bisa berbicara dengan Bapa dalam bahasa rahasia, bahasa ibu. Ya, coba lihat 1 Korintus 14 ayat 2. Wah, ini ada Alkitab dari Dayak Ngaju, Yohanes 4 ayat 24. Maaf, saya nggak ngerti. Tapi ini ada yang kirim juga yang bahasa Loket Manado, yang Kisah Rasul 20. Sekarang kita mau pergi ke Yerusalem, lantaran kita mesti ikut Roh Kudus. Perintah. Jadi ikut perintah Roh Kudus. Oke? Kita tunggu. Dan sabar. 1 Korintus 14 ayat 2. Jadi bahasa roh itu maaf. Bukan yang kita lafalkan, tidak. Coba pelan-pelan. Iya, Son. Mantap, PKDP perintah. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Karena bahasanya Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh. Di mana kita dibaptis dalam roh itu, orang itu mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kalau terjemahan lama bahasa lidah. Ya. Jadi ngerti ya, bahasa roh itu adalah bahasanya Bapa. Karena Bapa itu roh. Itu maksudnya. Nah, begitu saudara dan saya dibaptis dalam roh, dibaptis Roh Kudus, maka seluruh eksistensi kehidupan kita, luar dalam Roh Kudus semua, Tuhan sendiri yang bekerja. Nah,
Kesimpulan ada di satu ayat ini. Galatia 2 ayat 20. Jadi kalau saudara dan saya sudah dibaptis oleh Roh, dibaptis dalam Roh, ada kata sama. Jadi di Alkitab pakai dua kata, dibaptis oleh Roh dan dibaptis dalam Roh. Dibaptis oleh api dan dibaptis di dalam api. Itu luar biasa. Apa yang terjadi dengan kita? Namun aku hidup. Galatia 2:20. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sama. Kristus itu juga Roh Kudus. Karena yang diurapi. Nama Kristus itu, Kristus itu bukan nama, tapi pangkat. Jadi kalau ada Tuhan Yesus Kristus, Yesus itu Tuhan, dan pangkatnya yang diurapi, Mesias, Kristus. Jadi saya ganti. Tetapi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan pengurapan itu, Kristus itu, yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam tubuh fisik, dalam tubuh daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat saya baca. Ya. Aku sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang ini kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Tuhan yang mengasihi aku. Sama ya, BIS. Sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus, pengurapan itu yang hidup dalam diri saya. Itu akibat dibaptis oleh Roh dan dibaptis dalam Roh. Ya. Tetapi hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Tuhan yang mengasihi aku. Oh maaf, BS saya salah tadi. Hidup ini yang saya hayati sekarang adalah hidup oleh iman kepada Anak Tuhan yang mengasihi saya. Saya bacakan FIA, ini Penny anak saya dari Nabire. Saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Sudah. Dan yang hidup bukan lagi saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Sedangkan hidup yang sekarang saya miliki dalam tubuh saya ini adalah hasil iman saya kepada Anak Tuhan yang mengasihi saya. Oke, sekarang perhatikan. Kenapa ada orang begitu gila dengan narkoba? Jawabannya yang baru kita baca. Sebab narkoba hidup di dalam dia. Dia hidup. Tapi bukan dia lagi yang hidup. Narkoba itu. Maka itu narkoba nyetir dia. Kenapa ada orang bisa jadi koruptor? Karena mereka hidup di dalam kuasa mamon. Maka mamon itu yang nyetir, yang ngontrol. Karena dia dibaptis oleh mamon dan dia baptis di dalam mamon, dalam uang. Termasuk dosa-dosa lain yang manusia kerjakan. Itu hasil baptisan. Supaya saudara bisa mengenal kebenaran ini. Ada translation. Oke, ini terjemahan The Passion. Ya, terima kasih Kak. My old identity, nah, identitas lamaku has been crucified with Messiah. Ya, sudah disalibkan. Identitas lamaku sudah disalibkan bersama dengan Kristus Mesias itu. For the nails of his cross
crucified me with him. Jadi dengan paku itu, aku juga dipaku bersama Kristus. And now, the essence of this new life, saripati, inti dari hidup baru itu, bukan lagi hidupku. For the anointed one lives his life through me. Karena yang mengurapi, the anointed one, Kristus itu hidup di dalam aku. Dan lewat aku. Wih, terima kasih Tuhan. We live in union as one. Jadi kita dengan Kristus sudah menyatu. My new life is empowered. Dan hidup baru ini manusia baru setelah dibaptis oleh Roh dan di dalam Roh by the faith of the Son of God, oleh iman. Sekarang saudara, luar biasa. Saya harap pengertian ini menyadarkan setiap kita bahwa dibaptis Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus itu bukan sekedar bahasa roh, sekedar merinding-merinding gemetar lalu rebah. Maaf, bukan. Ada yang lebih hebat lagi. Komen dari Instagram. Jadi, siapa yang hidup di dalammu, itulah yang memerintah hidupmu. Setuju. Orang yang dikuasai duit, maka duit hidup dalam orang itu, maka duit yang memerintah orang itu. Orang yang hidupnya dikuasai kemarahan, dibaptis dalam emosi, maka yang memerintah orang itu adalah kemarahan. Maka itu kita tanya, siapa yang sudah membaptis kita? Jadi kata baptisan nggak cuma Roh Kudus. Bisa macam-macam. Maka itu hari ini betapa pentingnya. Jadi kalau semua saudara dan saya sudah sadar dan tahu bahwa kita ini dibaptis oleh Roh dan baptis di dalam Roh, berarti semua dari ujung kepala kita, pikiran kita, sampai telapak kaki kita, maka saudara, hanya Roh Kudus, yaitu Bapa sendiri dan Tuhan Yesus yang mengontrol, yang menguasai, yang mengatur, yang menyetir, yang mengendalikan hidup kita. Nah, saudara tahu akibatnya. Kalau hidup kita diatur, dikontrol oleh Roh Kudus seperti itu, berarti Tuhan sendiri hidup di dalam kita. Kalau Tuhan sendiri hidup di dalam kita, berarti ya Dia yang kita wakili. Haleluya. Ada yang menyimpulkan di Instagram, maka kata baptis ini artinya representasi mengenai siapa yang menguasai hidup kita. Betul. Maka itu kalau orang dibaptis di dalam dosa, ya dosa itu menguasai dia, mewakili dosa. Koruptor dibaptis dalam uang, maka itu pikirannya duit melulu. Cek. Jadi bayangkan, kalau semua kita murid-murid Tuhan Yesus mengalami baptisan Roh yang sedahsyat itu, kita mewakili Bapa di surga, mewakili Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Jadi enggak cuma bahasa roh, tidak. Makasih Senta. Di dunia ini hanya roh
dan roh, dan sangat bahaya. Banyak roh di dunia, banyak roh, dan sangat bahaya kalau Roh Kudus tidak menguasai hidup kita. Betul. Terima kasih, ayo. Anak saya dari New York, doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi diri kita anak-anaknya yang membawa kerajaan surga turun ke bumi, karena kita anaknya, berdampak, menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam, dan menjadi terang. Amin. Saudara, biarlah hari ini perubahan paradigma tentang baptisan Roh Kudus membuat gereja jadi berkuasa di bumi untuk mengalahkan si jahat. Kesimpulannya, perhatikan. Maka kita nggak perlu minta-minta Tuhan lagi. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Maaf, bukan berarti sombong. Tidak. Kenapa? Kita nggak perlu minta tolong Tuhan lagi. Ya karena kita wakilnya di bumi. Pertama kali saudara saya keluar negeri, tahun 81. Diajak oleh sekarang Bapak Pendeta Dr. Adi Sutanto, Ketua Sinode JKI, ya, tahun 81 bulan Juli, saya ke Singapura. Waktu itu masih ada peraturan. Paspor Indonesia ke negara mana saja dan tinggal lebih dari 7 hari harus lapor ke kedutaan atau konsulat terdekat untuk distempel paspornya, karena nanti kalau balik ke Indonesia sudah sekian lama nggak ada laporan ke kedutaan atau konsulat jenderal, ada masalah. Nah, itu pertama kali waktu itu kami lama di Los Angeles. Jadi saya dengan Pak Adi harus ke konsulat jenderal yang di Indonesia, yang di Los Angeles. Itu pertama kali saya tahu sebuah atau suatu fungsi kedutaan atau konsulat jenderal setiap negara. Apa itu? Perwakilan. Nah, saya keliling ke negara mana saja, lebih dari seminggu harus lapor. Harus. Akhirnya saya bisa banyak keliling ke konsulat-konsulat jenderal Republik Indonesia di banyak negara. Dan kalau kebetulan saya di ibu kota negara yang saya kunjungi, maka saya juga kesempatan mengunjungi kantor kedutaan besar Republik Indonesia. Ya, jadi kantor duta besar harus ada di ibu kota negara itu. Ini intermezzo saja. Nah, yang saya kaget, saudara, pertama-pertama itu ya, ini fakta. Wah, semua ya, dekorasi interior di dalam gedung konsulat dan kedutaan itu warna Indonesia kental sekali. Biasanya pasti yang Bali nomor 1 kelihatan. Wah, di situ bisa ngelihat suku-suku macam-macam. Nah, akhirnya saya buat kesimpulan begini. Jadi kalau suatu hari ada orang Amerika misalnya pengen ke Indonesia, tapi punya 2 masalah. Satu, nggak punya uang, baik untuk beli tiket maupun untuk nginap dan jalan-jalan di Indonesia. Yang kedua, nggak punya kesempatan. Ya udah, nasib. Uang nggak punya, waktu nggak punya. Jangan putus asa. Datanglah ke kedutaan kantor Duta Besar Indonesia KBRI atau Konjen Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Masuklah ke situ, baca semua informasi, apalagi sekarang sudah ada multimedia, tinggal duduk aja, akan ditayangkan video tentang Indonesia. Maka orang ini nggak perlu repot-repot ke Indonesia. Begitu mereka ada di Kedubes,
KBRI, mereka akan berkata, oh ini toh Indonesia. Nah begitu pula kita. Kalau kita pengen ke Amerika tapi nggak sempat, bisa. Maka itu masing-masing kedutaan, kantor kedutaan, pasti ada sebuah tempat untuk budayanya ditunjukkan. Itu pasti ada. Masuklah ke situ. Nah, ini loh yang saya lucu. Aneh, saudara. Maaf. Begitu saya masuk ke WC-nya, bau Indonesia juga itu walaupun sudah di luar negeri. Ngerti nggak maksud ini? Itu fakta. Jadi sampai baunya Indonesia pun kebawa di kantor-kantor itu. Ya memang itulah Indonesia. Mewakili semuanya. Nah, begitulah saudara dan saya sebagai gereja Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, tolong catat. Maka kalau di sekitar kita ada orang yang pengen tahu surga itu seperti apa, maka saudara dan saya harus berani berkata, kalau kamu ingin tahu Kristus, ingin tahu surga, lihat hidupku dan ayo nginap di rumahku. Ini luar biasa. Maka itu Paulus yang sudah dibelenggu, ditawan, dirantai oleh Roh Kudus, dia bisa berkata seperti ini. 1 Korintus 11 ayat 1. Keren sekali. Jadi baptisan Roh Kudus itu enggak cuma bahasa roh, tetapi saudara dan saya ditenggelamkan di dalam diri dan hidup Bapa kita di surga. Wih, ini luar biasa, saudara. Ditenggelamkan. Udah 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini ada komen saudara kita di Facebook, karena ini anak duta besar Indonesia di Manila yang belum lama Tuhan panggil. Betul, semua tentang Indonesia bisa dilihat di kedutaan Indonesia. Bahkan di rumah duta besar, nuansanya Indonesia. Ingat orang tuaku waktu jadi duta besar di Filipina. Terima kasih Senta untuk mengingatkan itu. Terjemahan ayat. Jadilah orang-orang yang menuruti teladanku. Berani Paulus. Seperti aku juga terhadap Kristus. BIS. Ikutlah teladan saya. Seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Saya simpulkan begini. Kalau ada orang ingin tanya kita, Yesus itu seperti apa? Surga itu hidupnya seperti apa? Maka saudara dan saya, kalau kita sudah dibaptis oleh Roh, dibaptis dalam Roh Kudus, maka dan disetir, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, maka saudara dan saya, kalau ditanya orang, seperti apa Tuhan Yesus? Berkatalah, lihat aku, maka engkau sudah melihat Yesus. Nah, saya bertanya, kira-kira tahun berapa, bulan berapa, saudara berani berkata seperti Paulus berkata, ikutlah aku, karena aku sudah mengikut Kristus. Ini luar biasa. Inilah dampak dari baptisan Roh Kudus. Seluruh keberadaan Tuhan, saya ulangi, seluruh keberadaan Tuhan nyata di hidup kita. Ini dia, supaya dunia melihat Yesus. Jadi kalau ada orang ke surga, kalau ada orang tanya ke surga itu bagaimana, surga itu di mana, nggak usah ke sana dulu. Ayo pulang ke rumahku. Bagaimana suasana
Ketaatan suami istri kepada Tuhan, ketaatan anak-anak kepada orang tuanya, itulah surga yang ada di dunia ini. Jelas ya saudara, maka itu hebat sekali kalau saudara dan saya berani meneladani Tuhan Yesus. Betul, seluruh keberadaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Itulah baptisan Roh Kudus. Ayat terakhir, Efesus pasal 3. Mulai ayat 18 dan 19. Terima kasih Bapak. Ini arti baptisan Roh Kudus. Puji Tuhan. Anak-anak saya banyak ngikuti dari banyak tempat. Oke. Efesus 3. Satu terjemahan aja, karena 2 ayat dibaca langsung. Ya, Efesus 3, 18, 19. Ya. Ada yang komen, wah, selalu luar biasa banget kuliah firman Tuhan. Itulah Roh Kudus. Betul, seorang hamba Tuhan dari Surabaya, Setiawan. Surga itu bisa dilihat dari suasana keluarga kita. Betul sekali. Karena rumah kita adalah kedutaan besar kerajaan surga di bumi. Itu kantornya. Surga di bumi adalah rumah kita masing-masing. Wih, hebat. Begini bacaannya, aku berdoa. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Memahami. Ayat 19. Masih berdoa dan dapat mengenal kasih itu. Sebelum saudara bingung, saya jelaskan. Tadi Yohanes 4:24, Tuhan itu roh. Betul? Lalu 1 Yohanes 4 ayat 8, siapa kasih itu? Tuhan itu kasih. Nah, kalau Efesus 3 ayat 18 bicara tentang aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih itu, maka saya ganti. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya Tuhan itu kasih. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Dan dapat mengenal pribadi Tuhan itu. Saya pertama baca ini bingung. Betul, Senta? Wow, ini anaknya Pak Dubes mantan, ya. Luar biasa, kedutaan besar kerajaan surga di dunia, itu rumah kita, keluarga kita, ya hidup kita ini. Betul. Maka itu semua duta besar. Nggak boleh membawa pribadinya, tetap membawa negaranya ke negara yang ditunjuk. Betul, Ayung, tubuh kita adalah rumah Tuhan. Di surga ada bait Tuhan, jadi kita adalah wakilnya. Duta besar, kerajaan surga di bumi itu adalah kita dan keluarga kita. Ayat 19 yang terakhir. Dan dapat mengenal. Nah ini loh. Sudah memahami, saya pikir cukup. Ternyata belum. Harus naik lagi. Mengenal kasih itu. Maka itu saudara, anak-anak saya kenal. Saya ini marah hanya karena 2 hal. Saya tidak pernah marah karena yang lain. Saya itu marah karena 2 hal. Kalau ada orang tidak mau mengampuni orang lain, saya ganas, saudara. Saya nggak suka orang itu.
Karena orang itu ahli Taurat dan orang Farisi yang nggak bisa mengampuni. Begitu lihat orang salah, wih, ganasnya. Itu jahat. Yang kedua, saya pasti marah. Kalau ada anak saya nggak mau dengar firman. Cuma itu yang buat saya marah. Maka itu saya marah. Kalau ada hamba Tuhan, ada anak Tuhan nggak bisa mengampuni orang. Sombong sekali, siapa kamu? Apalagi sampai memberi hukuman. Wih, Tuhan aja tidak begitu. Dengar ya. Nah, orang-orang seperti itu belum memahami kasih, belum mengenal kasih. Maka itu didoakan. Ingat, kasih itu adalah Tuhan, dan Tuhan itu adalah roh, dan kita sedang belajar baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, masih ayat 19. Oke, saya baca lagi 19. Dan dapat mengenal kasih itu, Tuhan itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, ini yang terakhir. Aku berdoa. Ini didoakan oleh Paulus. Bukan doa minta berkat, bukan doa sembuh. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Jadi doanya supaya saudara dan saya dibaptis di dalam roh, dibaptis di dalam Tuhan, dipenuhi kepenuhan. Wih, luar biasa. Begini ya, ini yang terakhir. Ada 3. Berdoa supaya memahami kasih itu. Berdoa supaya mengenal kasih itu. Yang ketiga, berdoa supaya kita dipenuhi oleh kasih itu. Nggak apa-apa, Tovan. Papa ngerti. Hebat. Ini anak saya yang layakan Alkitab logat Manado Minahasa. Jadi lihat 3. Memahami nggak cukup. Mengenal nggak cukup juga. Tapi penuh, dipenuhi. Nah, ini bagian terakhir. Kapan bukti saudara dan saya dipenuhi oleh kasih itu? Kapan apa tanda-tandanya saudara dan saya dibaptis, ditenggelamkan di dalam roh, di dalam kasih? Ya, ini ayat. Begini. Apa bedanya orang berenang dan orang tenggelam? Karena dipenuhi. Beda. Kalau berenang, orang itu menguasai air. Kalau tenggelam, air masuk ke orang itu, dan orang itu mati, maka air yang ngontrol hidupnya. Maka itu pendeta besar sekalipun, kalau belum bisa mengampuni, saya ulangi, pendeta besar sekalipun, kalau belum bisa mengampuni orang bersalah, dia baru sampai memahami. Karena kalau sudah ditenggelamkan, dipenuhi oleh air itu, maka pendeta itu, hamba Tuhan itu, semua murid-murid Yesus akan hanyut dibawa oleh air itu. Karena mati, dipenuhi. Kalau berenang, itu 90 sekian persen orang Kristen. Di gereja 2 jam berenang. Pulang kebaktian, ya keluar dari kolam dong. Tunggu, ada ibadah lagi, berenang lagi. Tapi kalau tenggelam, ya nggak keluar-keluar lagi. Ngerti nggak, saudara? Mati. Terima kasih Pak Yoja. Ini kepala SMP kami di Nabiri, ikut belajar. Terima kasih Pak Guru Kecil, ikut belajar. Maka itu, biarlah hari ini semua kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tenggelam di dalam roh, dan hidupnya hanyut. Nggak punya hak apa-apa lagi. Bayangkan, dunia akan jadi seperti apa
kalau gereja Tuhan, kalau murid-murid Yesus bisa dipenuhi dan hidup diatur oleh Roh. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah hadir untuk kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menikmati tenggelam di dalam Roh dan diatur oleh Roh Kudus. Ayo, yang belum mati, matilah sekarang. Minum air itu sebanyak-banyaknya. Maka kita tenggelam. Dipenuhi oleh kasih itu. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host. Puji Tuhan.